Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil azim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita ucapkan kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kita masih dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita dawamkan kepada beliau di yaumil kiamah kelak, kita akan mendapat syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tema kita pada hari ini adalah tentang tujuan hidup jangka panjang manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat sempurna. Dan hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di mana Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Walaupun Allah menciptakan makhluk lain seperti malaikat yang di dalamnya Allah titip akal, tapi Allah tidak lengkapi dengan nafsu. Maka salah satu ciri khas malaikat adalah la ya'suna ilallah, tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Malaikat akan selalu patuh dan taat terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah golongan hayawan. Ketika Allah ciptakan dia, Allah isi dengan nafsu, tapi Allah tidak bekali dengan akal. Maka hewan tidak ada yang punya agama, hewan tidak punya etika, kehidupan sosial, dan hewan juga tidak tahu bagaimana hidup bertetangga yang baik. Maka kalau malaikat dengan ketaatannya Allah muliakan di sisinya, sedangkan golongan hewan tidak diperhitungkan oleh Allah dari sisi tingkat derajat kemuliaannya. Maka yang ketiga adalah manusia. Sebagaimana saya sebutkan di awal, manusia adalah makhluk yang sangat sempurna. Ketika Allah menciptakannya, Allah isi dan bekali dengan akal, kemudian Allah juga menyempurnakannya dengan hawa nafsu. Ketika manusia dengan akalnya sanggup mengendalikan hawa nafsu, maka jadilah ia manusia yang mulia, melebihi kemuliaan malaikat. Tetapi sebaliknya, ketika hawa nafsu yang kita punya malah bisa mengendalikan akal, maka niscaya kita akan menjadi manusia yang derajatnya jauh lebih hina dibandingkan hewan. Maka hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Maka dengan akal yang kita punya, seyogyanya manusia mampu untuk menata hidupnya ke depan. Mampu untuk mempersiapkan tujuan-tujuan hidup yang harus dia tata dengan rapi, sehingga hidupnya akan bermanfaat. Bermanfaat di dunia, bermanfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Kadangkala kita sebagai manusia sibuk untuk menyiapkan tujuan hidup jangka pendek kita. Ketika kita ingin punya mobil mewah, rumah mewah, pangkat yang tinggi, jabatan dan strategis, maka tentu Islam tidak melarang untuk memiliki itu semua. Tapi sadar atau tidak, sesungguhnya apa yang kita inginkan selama ini, sesungguhnya adalah tujuan hidup jangka pendek yang suatu saat pasti akan meninggalkan kita. Atau mau tidak mau, pasti kita akan meninggalkan semuanya. Maka oleh sebab itu, pada kajian hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa setidaknya
ada 3 tujuan hidup jangka panjang yang harus dimiliki oleh kita manusia, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Yang insya Allah manfaat tujuan hidup ini bukan hanya akan kita dapatkan sepanjang hidup di dunia, tapi lebih-lebih lagi akan kelak kita rasakan manfaatnya ketika kita sudah masuk dalam kehidupan akhirat. Yang pertama yang menjadi tujuan hidup jangka panjang itu adalah bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Tugas kita sebagai manusia pada hakikatnya adalah beribadah, mengabdi, dan taat kepada Allah. Dan hal ini Allah tegaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku, taat kepadaku. Maka sioknya setiap detik waktu yang kita habiskan semuanya harus didasari dengan ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang ketika suatu saat kita merasakan sulitnya untuk beribadah, apakah ketika akan sholat kita malas, atau ketika berpuasa kita rasa sangat sulit, atau mungkin untuk mengeluarkan sedekah kita rasa uang kita akan habis, maka tentu inilah satu tantangan yang harus kita hadapi. Satu kata kunci kepada kita agar kita bisa menikmati bagaimana manisnya beribadah kepada Allah, yaitu jangan pernah menjadikan setiap kewajiban yang Allah bebankan kepada kita sebagai sebuah kesulitan atau beban hidup, tapi jadikanlah semua itu sebagai kebutuhan hidup. Insya Allah kita akan bisa merasakan manis dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.